Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bin nuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Balil insanu ala nafsihi basyira. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Setiap ibadah dan ketaatan yang kita tunaikan atau kita kerjakan itu akan menjadi hampa dan kosong serta mati dan sia-sia kalau kita tidak bermakrifat kepada Allah. Maka ibadah tanpa hakikat itu adalah hampa. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka serta menganggap bahwa mereka telah melakukan amalia ibadah yang terbaik. Padahal mereka telah tertipu dengan amal dan diri mereka sendiri. Itu disebabkan karena amal ibadah dan ketaatan mereka itu tidaklah mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ruhnya ibadah, jiwanya ibadah, napasnya ibadah itu adalah pengenalan diri itu kepada Allah. Disinilah diungkapkan oleh baginda Rasul kepada kita. La tasihul ibadah ilah bima'rifatillah. Tidak sempurna ibadah seseorang. Bahkan batal ibadah yang kita lakukan itu jikalau kita belum melihat, menyaksikan dan bertatap wajah dengan Allah yang kita ibadati. Maka disinilah suatu ibadah itu baru menjadi ibadah yang berisi, ibadah yang hidup, ibadah yang ada ruh dan jiwanya. Ketika kita telah mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengenal Allah itu Bapak Ibu mesti dengan mengenal zahir dan batin. Itulah kesempurnaan kita itu memandang dan mengenal Allah itu. Jangan kita hanya sekedar mengenal Allah itu hanya sebatas mengenal nama, mengenal huruf, mengenal tulisan, huruf alif lam lam ha. Padahal Allah itu bukanlah berbentuk huruf dan tulisan. Allah itu bukanlah berbentuk kata-kata dan suara. Ini Allah utarakan kepada kita. Sehingga dengan kecerdasan akal fikir dan rohani kita mampu memahami apa yang Allah maksudkan kepada kita ini. Apa kata Allah? Wa minan nasi mayya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hamba-Ku, kata Allah. Dia mengaku menyembah Aku, mengaku mengingat Aku, mengaku dia bertuhan kepada Aku. Tapi saya, kata Allah, yang disembahnya, yang diingatnya, yang dituhankannya bukanlah diriku, akan tetapi yang dituhankannya, yang disembah dan diingatnya itu adalah huruf Allah, adalah lafaz Allah, adalah tulisan Allah, adalah kata-kata Allah. Alif lam lam ha. Kalau kita mengatakan
tulisan Allah itu adalah Rabb. Kita mengatakan asma Allah itu yang Rabb. Kita mengatakan huruf alif lam ha itu yang Rabb, yang Tuhan. Lalu itu yang kita hadirkan dalam pikiran kita. Itu yang kita hadirkan di dalam kalbu kita. Itu yang kita bayangkan, itu yang kita imajinasikan di dalam kehidupan ini. Maka itu artinya kita telah menjadikan huruf Allah dan tulisan Allah serta asma Allah itu menjadi berhala di dalam hati dan pikiran. Maka ini yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada kita semua. Sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya beliau itu kepada umat ini. Apa kata beliau? Man abdal asma dunal ma'nah fahuwa kafir. Siapa yang menyembah nama, siapa yang mengingat nama, siapa yang mempertuhankan nama, maka itu adalah sesuatu kekafiran. Karena Allah itu Bapak Ibu bukanlah huruf, asma dan tulisan. Oleh karena itu, jangan sampai kita bertuhan kepada lafaz Allah. Jangan sampai kita bertuhan kepada asma Allah. Siapa yang bertuhan kepada lafaz Allah, huruf Allah dan tulisan Allah, itu adalah kafir. Maka ibadah sholat yang kita kerjakan selama itu tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Padahal Allah mengatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang kita dirikan ini, yang fardunya, yang sunnahnya, mestinya kata Allah, sholat yang kamu dirikan itu mampu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau kamu tidak mengenal akan aku, maka sholatmu itu tidak akan pernah mampu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Inilah sindiran Rasul kepada kita. Apa kata Rasul? Man sholat sholatan walam ta'murhu bil ma'ruf walan tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar lam yasdaq biha minallah illa bu'da. Siapa yang menunaikan sholat, mendirikan sholat, mengerjakan sholat, yang 5 waktu ditambah lagi yang nawafil, yang sunnahnya, yang rawatibnya, qobliyah dan ba'diyahnya, akan tetapi sholat yang dikerjakan itu tidak mendatangkan kebaikan kepada dirinya, dan sholat yang dia kerjakan itu tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, lam yazdad biha minallah ila wahda. Ingatlah kata Rasul, sholat itu dikerjakan itu bukan mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan membuat hatinya itu rindu, cinta dan bermanja-manja dengan Allah. Akan tetapi sholat yang dia kerjakan itu semakin jauh dirinya dengan Tuhan. Jauh daripada rahmatnya, jauh daripada kasih sayangnya, dekat dengan kemurkaannya. Itu disebabkan karena sholat yang mengerjakan itu tidak mampu mencegah dirinya daripada perbuatan keji. Apa makna yang sebenarnya? Apakah memang ada Bapak Ibu ketika orang yang sholat isya, sholat subuh, adakah dia mengerjakan perbuatan keji dan munkar di situ? Apakah ada orang yang merampok dia sholatnya? Padahal dia sedang mendirikan sholat. Secara makna syariat tentu tidak mungkin. Secara ilmu fikih tidak mungkin orang yang sedang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh itu, dan sholat-sholat yang lain itu, dia sedang mendirikan sholat, tak mungkin dia merampok di dalam sholatnya. Tak mungkin dia berbuat dosa dan maksiat di dalam sholatnya. Secara ilmu fikih, secara ilmu syariat. Tapi secara makna ilmu hakikat, apa yang dikatakan Rasul,
Walaupun dia sedang sholat isya, dia sedang sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, kemungkinan itu ada pada dirinya. Dia berkemungkinan bisa dia merampok di dalam sholatnya. Dia bisa berbuat dosa di dalam sholatnya. Di mana letaknya dia merampok, mencuri, dan berbuat dosa dan maksiat di dalam sholatnya? Apabila dia mendirikan sholat, namun dia mengaku dan merasa dialah yang mendirikan sholat itu, dialah yang berdiri itu, dia yang ruku itu, dia yang sujud itu, dia pula yang duduk itu, dia yang takbir, dia yang berkata, dia yang melihat, dia yang mendengar. Ketika ada keakuan dirinya yang merasa dirinya yang sholat, beribadah itu, disitulah sebenarnya dia sedang merampok hak Allah. Disitulah sebenarnya dia sedang mencuri hak Allah. Disitulah sebenarnya dia merampas pakaian dan baju Allah. Mana yang dikatakan pakaian dan baju Allah yang dicuri dan dirampoknya? Itulah sifat kebesaran. Ketika dia merasa wujud dan ada. Padahal yang wujud yang ada itu hanya Allah. Maka ketika dia merasa wujud dan yang ada, ketika itu dia sudah merampok hak Allah, merampok pakaian Tuhan. Ketika dia merasa memandang, merasa mendengar dan berkata, ketika itulah dia merampok hak Allah itu. Padahal dia melihat, dia mendengar dan berkata itu hanya Allah. Maka pantas Nabi katakan, sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar itu. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah, fawailun lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang mana ia mengaku dan merasa dialah yang sholat itu. Padahal Allah katakan apa? If ya Muhammad ana rabbaka usalli. Berhentilah engkau mengatakan engkau yang sholat ya Muhammad. Yang mengatakan engkau yang takbir, engkau yang berdiri, engkau yang sujud, engkau yang duduk. Ana rabbaka usolli. Akulah Rabbmu yang benar-benar sholat itu. Wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang menyembah. Akulah yang memuji akan diriku sendiri. Hadza siratal mustaqim. Inilah jalan yang hak. Inilah jalan yang lurus. La sholata illallah. La yazkurullah illallah. Tidak ada yang sholat melainkan yang sholat itu hanya dia. Tidak ada yang berzikir melainkan berzikir itu hanya dia. La du'aan illallah. Tidak ada yang bermohon dan berdoa melainkan yang bermohon dan berdoa itu hanya dia. Dialah yang menyaksikan akan dirinya sendiri. Di luar dirinya. Yang disebut namanya dengan Muhammad. Muhammad itulah cermin untuk memandang wujud dirinya sendiri. Muhammad itulah sebagai cerminnya. Karena Allah yang wujud semata-mata. Dia yang ada secara mutlak, tidak ada diri yang lain. Maka dialah yang bercermin. Kalau dia yang bercermin, maka dirinya yang terlihat di dalam cermin itu. Mana yang dikatakan cermin Allah? Yang dikatakan cermin Allah itu alam semesta ini cermin Allah. Akan tetapi kesempurnaan cermin Allah pada alam semesta, pada sesuatu itu, itulah yang disebut namanya dengan insan. Insan inilah yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itulah yang dikatakan cermin Allah. Tempat memandang akan wujud nyatanya rupa diri Allah itu. Kalaulah insan yang dikatakan Muhammad sebagai cermin Allah, karena Allah yang bercermin, maka diri Allah lah yang terlihat, diri Allah lah yang tampak jelas sejelas-jelasnya pada cerminnya itu. Cerminnya itu adalah Muhammad yang sudah nyata rupanya yang dikatakan namanya insan. Ini yang dijelaskan Allah dalam hadis qudsi. Wa
khalaqa Adam ka suratihi wa khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan Adam itu adalah bentuk rupa diriku sendiri. Makanya Adam itu maknanya tiada. Kalau Adam itu maknanya tiada, maka yang sebenar ada ya aku. Kalau aku yang sebenar ada, akulah yang Adam itu. Dan Adam itu wujud nyata diriku. Maka dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Aku yang dirimu itulah nyatanya aku. Maka disebutlah namanya dengan Adam. Dan begitu juga Allah katakan, khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan insan itu adalah gambar